Salah satu kita mengetahui bahwa memang sektor properti ini memang terpukul, tapi tetap masih growth ya. Akhir tahun itu, tahun kemarin itu masih 2,3% daripada kita punya sektor properti itu masih tumbuh dibandingin sektor-sektor lainnya lah, masih positif kecil. Nah, tetapi terus terang memang SMF sebagai special mission vehicle-nya Kementerian Keuangan khususnya, kita diminta untuk terus aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk menumpang sektor ini. Salah satunya adalah bahwa SMF tetap committed lah untuk menyalurkan KPR FLPP, yaitu di mana porsi pemerintah 75%, porsi SMF 25%. Kita tetap aktif dan konsisten untuk itu. Kedua, kita juga sebagai liquidity provider, kami tetap membantu teman-teman penyalur KPR yang memerlukan likuiditas, baik itu ya lembaga keuangan konvensional maupun yang syariah. Ketiga adalah kita juga melakukan pilot project untuk kredit mikro dengan salah satu lembaga keuangan BUMN juga yang menyasar kepada bisnis mikro ibu-ibu lah ya. Jadi benar-benar di grassroots gitu. Kemudian kami juga secara aktif tetap membantu bekerja sama dengan Dirjen Cipta Karya itu untuk membantu perbaikan perumahan-perumahan di daerah kumuh, dan juga kita membantu kerjasama dengan Dirjen Kementerian Pariwisata untuk menghidupkan homestay di New Bali Destination, itu di desa-desa wisata. Kurang lebih begitu, Syasha. Oke, itu tadi dia jurus jitu yang dilakukan SMF supaya sektor properti kembali bangkit ya Pak ya. Nah kita tahu juga nih bahwa SMF ini kian gencar mengalirkan dana dari pasar modal ke penyalur KPR di sektor pembiayaan perumahan. Nah kalau diakumulasi berapa sih Pak total penyaluran dana yang sudah dialirkan ke sektor pembiayaan perumahan baik di tahun 2020 hingga menutup tahun 2021? Jadi kalau kita lihat bahwa memang sebagai salah satu SME di Kementerian Keuangan yang kebetulan kita juga ratingnya AAA. Jadi SMF itu punya kemampuan untuk melakukan leverage. Maksudnya leverage adalah kami mempunyai akses untuk menghimpun dana daripada pasar modal. Baik itu dengan kita isu obligasi ataupun isu efek beragun aset. Dan selama dari berdiri sampai kemarin tahun 2020 itu kurang lebih ada 70 triliun ya, di mana selama 1 tahun dari 2020 sampai 2021 kita ada tambahan 8 triliun. Jadi kurang lebih totalnya adalah 79 triliun. Dan dana itu dari pasar modal kami salurkan ke sektor perumahan dengan mitra-mitra kami itu untuk membangun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dari Sabang sampai Merauke. Demikian Sasha. Oke, Pak, tapi kalau dari total dana, berapa sih debitur KPR yang telah menikmati penyaluran ini? Sebenarnya debiturnya kalau akumulatif sih kurang lebih 1,2 juta ya. Itu di mana itu tetap aja distribusinya tuh masih banyak di Indonesia bagian barat, yaitu kurang lebih 80%. Kemudian di Indonesia bagian tengah itu adalah kurang lebih 15% dan sisanya di Indonesia bagian timur. Jadi memang challenge-nya bagi SMF adalah bagaimana kita distribusi untuk perumahan itu bisa merata dari Sabang sampai Merauke gitu. Itu memang challenge-nya. Sekarang belum merata. Terima Oke, kasih. itu tadi dia PR SMF yang masih perlu dikerjakan ke depannya. Tapi kalau melihat imbas Baik. pandemi ini, ada nggak sih Pak penyaluran pinjaman yang bermasalah? Nah kalau ada berapa sih Pak totalnya? Kalau jujur, kita memang kan bagaimanapun juga sebagai lembaga pembiayaan terkena impact daripada COVID, pasti ada impact-nya lah ya. Untuk itu, kalau kita melihat apakah ada impact-nya terhadap SMF, pasti ada aset juga yang terkena impact-nya, yaitu kalau kita kategorikan dalam NPL ya. NPL-nya daripada aset-aset SMF itu closing kemarin 31 Desember 2021 sudah diaudit ya oleh akuntan publik, itu sekitar 0,0047%.
Oke, dengan kinerja sektor properti yang masih tetap positif gitu Pak. Nah hingga akhir tahun 2021 lalu sudah berapa nih total aset SMF? Tahun lalu total aset tadi juga udah pernah di-mention ya, masih sekitar 33 triliun lah ya total asetnya, dan itu juga, eee, maksudnya ya dengan adanya Covid, kita boleh kalau dibilang growth ya sedikit lah, tapi agak stable aja lah ya, gitu. Begitu juga tentang untuk, apa namanya, kita punya performance, kita punya net profit juga dibandingkan tahun lalu juga kita turun sedikit dari 470 ke 460. Itu juga pasti efek daripada Covid juga gitu loh. Tapi kita yakin bahwa kalau memang pandemi ini selesai, itu growth-nya untuk sektor perumahan itu pasti akan kembali lagi normal dan itu akan mengerek ke sektor-sektor lainnya, sektor-sektor turunan, baik itu, penyerapan tenaga kerja, besi, semen, dan kurang lebih ada 170 sektor.